Jumpa lagi bersama saya, Nun Still Standing di channelnya Alur Asik. Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah film action rilisan tahun 2021 yang tentu saja dibintangi oleh Mamang Jason Statham yang berjudul What of Man. Film ini menceritakan seorang yang dianggap biasa saja bahkan diremehkan, namun ternyata orang itu adalah bos mafia yang sedang mencari sosok membunuh kematian anaknya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan dua orang pegawai perusahaan, pengantar dan penjaga yang bekerja melakukan pengantaran uang pada siang hari itu. Awalnya pekerjaan mereka berjalan seperti biasa, namun di tengah jalan mereka dihadang oleh perampok yang kemudian dua orang tadi dibunuh dan orang-orang itu mengambil uang yang ada di mobil mereka. Scene berpindah ke seseorang bernama Patrick Hill. Kita panggil saja Hill, ini dia orangnya. Ia sedang melakukan lamaran di sebuah perusahaan bidang jasa pengantar uang yang bernama Fortico. Ini adalah Terry, ia adalah atasan dari perusahaan itu. Terry membuka lowongan kerja karena dua orang karyawannya telah tewas dalam aksi perampokan kemarin. Di sana ia bertemu dengan Bullet, salah satu pegawai senior di sana. Bullet ini bertugas untuk menguji kemampuan Hill, mulai dari latihan kebugaran jasmani dan latihan menembak target serta latihan dari mengendarai mobil. Hill bisa bekerja di tempat itu, namun tetap dengan syarat ia harus lulus tes minimal mendapat skor 70%. Semuanya dilalui oleh Hill dengan mudah dan diterima bekerja di perusahaan Fortico itu. Bullet pun membawa Hill untuk menunjukkan lokernya dan di sana ia bertemu dengan para pegawai lainnya. Namun sepertinya Hill sedikit diremehkan dan terlihat semua orang pekerja di sana tidak peduli dengan Hill. Di sana Hill mendapatkan sebuah pistol buat berjaga dan sebagainya. Saat ingin keluar, Hill kembali diremehkan oleh pengawas di sana. John, thank you, Stuart. Got it, Bullet. Stay out from under my feet. We'll get along just fine. Di hari pertamanya, Hill langsung diberi tugas untuk mengambil uang di sebuah hotel dan ia dipasangkan dengan seseorang bernama Dave. Dan lagi-lagi si Dave ini kembali meremehkan Hill yang merupakan anak baru. Di jalan, Dave menakut-nakuti Hill tentang pekerjaan barunya itu, bahwa pekerjaan ini sangat berbahaya untuk orang biasa mereka mengantarkan uang. Sesampainya di hotel dengan tanpa gangguan, Hill dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan mereka membawa uang itu ke markas Fortico. Okay, Gamma, you're clear. Selesai bekerja seperti biasa, semua pegawai pun pergi untuk beristirahat. Sebelum pergi, mereka harus menempelkan kartu nama mereka. Namun Hill sepertinya sedang mengamati kartu nama yang ada di sana. Hill diajak peregangan otot ke sebuah pub sambil biliar. Di pub, Hill kembali diganggu oleh teman kerjanya yang bernama John karena merasa jengkel posisinya tergantikan oleh Hill. Di sana, John pun berusaha memprovokasi, namun Hill dengan sikap dinginnya mampu mengatasi orang tersebut tanpa baku hantam dan membuat orang tersebut pergi dengan sendirinya. Bullet pun kagum dengan sikap dingin yang dimiliki Hill. Di hari kedua, Hill kembali menjalankan tugasnya bersama Dave dan Bullet, melakukan pekerjaannya mengantarkan uang senilai $10.000. Namun mereka bingung dengan Bullet yang pergi dari tadi dan tak kunjung kembali, membuat Dave menghubunginya dan ternyata Bullet sedang disandra para perampok di sana. Dave yang terlihat panik ini kemudian disuruh para perampok untuk mengemudi ke sebuah tempat demi menyelamatkan rekannya Bullet. Tiba di sebuah tempat, terlihat para perampok itu memukul Bullet sebagai tanda keseriusan mereka merampok truk pengangkut uang tersebut. Perampok menyuruh satu orang untuk memindahkan uang dari truk ke mobil mereka. Dave sangat ketakutan sekali dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Ketika Hill sedang memindahkan uang itu, sontak ia menembaki para perampok itu dengan tepat sehingga mereka tewas, lalu Hill mencari sisa perampok itu dan menembak kakinya. Dave dan Bullet pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Hill. Hill pun diinterogasi atas kejadian tadi dan mereka bingung mengapa Hill dapat menghabisi perampok itu sendirian tanpa mendapatkan luka. Akibat insiden itu, para penjaga yang terlibat dalam pengiriman uang diinterogasi oleh dua orang agen, yaitu Jackson Wong dan Hubert, di dalam ruangan bosnya Terry. Di sini Hill diperlihatkan video dari rekaman CCTV dalam kejadian perampokan sebelumnya yang mana perampokan tersebut menewaskan dua orang pegawai perusahaan tersebut untuk melihat keterkaitan kasusnya saat ini.
Usai interogasi selesai, Terry kemudian menghampiri Hill dan menyuruhnya beristirahat sesuai dengan SOP perusahaan tersebut, di mana pegawai yang mengalami insiden akan diistirahatkan selama 1 bulan demi menjaga kesehatan mentalnya. Kemudian datang sang pemilik perusahaan yang bernama Black Halls yang malah meminta Hills untuk tetap bekerja karena berkat dirinya lah rating perusahaan tersebut kini meningkat drastis. Sang pemilik bahkan menyuruh Terry untuk mempromosikan Hill dibanding menyuruhnya beristirahat di dalam rumah. Scenes berpindah. Di rumahnya, Hill kedatangan seorang tamu yang bernama Kirsty, yang memberikan tumpukan dokumen mantan personil dari Fortico tempat dirinya bekerja. Hill kemudian membawa berkas tersebut masuk ke dalam dan mulai memeriksanya. Keesokan harinya, Hill kembali bekerja dan mendapat pujian dari rekan-rekan kerjanya semenjak insiden sebelumnya di mana ia berhasil mengalahkan para perampok yang berusaha membajak truk pengantar uang. 3 bulan kemudian, ia pun kembali melakukan tugasnya dan kali ini hanya berdua bersama dengan Bullet. Saat sedang menjalani tugas, mereka pun kembali dibegal oleh para perampok. Para perampok itu menyuruh mereka berdua untuk keluar. Namun saat Hill keluar dan membuka maskernya, tiba-tiba para perampok seperti ketakutan lalu semuanya putar balik dan pergi. Kita semakin penasaran siapa sih sosok Hill ini. Hill kembali diinterogasi dan ia mengatakan bahwa perampok itu langsung lari setelah melihatnya. Deb dan Bullet pun membicarakan tentang hal tersebut dan mereka mulai curiga siapa sosok Hill sebenarnya. Di sisi lain, Hill diajak cekewewew oleh Dana yang nampak mulai tertarik dengan kehebatannya. Namun saat di malam hari, Hill dengan tiba-tiba menyuruh Dana yang sedang tertidur untuk bangun dan menginterogasinya tentang setumpuk uang yang ada di dalam rumahnya. 5 bulan sebelumnya, terlihat di mana Hill dan anaknya Doggy hendak pergi menonton pertandingan dan menghabiskan waktu bersama. Namun tiba-tiba Hill mendapatkan sebuah telepon dari Mike agar Hill mau memantau sebuah truk pengangkut uang karena anak buah Hill yang lain sedang benar-benar sibuk. Mereka pun pergi dan Hill berpura-pura untuk membeli seblak agar bisa mengawasi truk itu. Saat truknya keluar, ia pun memberitahu bahwa truk itu belok ke kiri. Ternyata truk itulah yang dirampok pada scenes awal tadi. Si Doggy yang berada di mobil ternyata turut menjadi korban pada saat aksi perampokan tersebut. Saat Hill akan balik memberikan seblak, terlihat anaknya sedang tiarap di aspal sambil ditodong. Sontak, Hill pun berlari menghampiri dengan cepat, namun sayang, si Doggy pun tewas ditembak oleh salah seorang perampok tersebut. 3 minggu kemudian, Hill telah mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit dan ia amat sedih mendapati anaknya yang paling ia sayang telah mati. Hill pun bertemu dengan anak buahnya dan ia berencana mencari pelaku pembunuhan anaknya. It's a fucking tragedy, boss. I need a face. Of course. Satu persatu preman yang ada di sana mereka sikat dengan maksud mencari pembunuh tersebut. Mulai dari membawa seorang bernama Jerome dan menyiksanya untuk mencari tahu nama pembunuh tersebut. Hill pun menanyakan siapa yang membunuh anaknya dan ia memberitahukan sebuah nama yaitu Gacy bersaudara. Mereka pun pergi ke tempat Gacy bersaudara tersebut yang merupakan orang paling bejat di sana. Namun ternyata Gacy bersaudara tidak melakukan pembunuhan itu. Si berewok pun turut prihatin mereka telah melakukan pembumi hangusan namun mereka tidak menemukan hasil sama sekali. Hill kemudian bertemu kembali dengan Kirsty yang membuatkannya dokumen palsu agar dirinya bisa menyelinap untuk menjadi anggota keamanan Fortico dan mencari tahu siapa yang membunuh anaknya. Ternyata Hill telah memfoto seluruh kartu nama di situ dan ia mengambil kartu nama orang yang mencari masalah padanya di bar kemarin. Scene kemudian berpindah ke sisi lain di mana terlihat di sini sekelompok orang yang merupakan veteran prajurit Amerika sedang berkumpul merencanakan perampokan sebuah rumah yang ditinggali oleh orang Afghanistan di sana. Mereka pun melakukan aksi pencurian itu dengan lancar dan tanpa gangguan. Karena merasa hasil dari pencurian itu kurang, mereka pun merencanakan merampok mobil pembawa uang milik perusahaan pesaing Fortico karena mereka memiliki orang dalam di sana. Mereka pun berhasil dengan mulus melakukan aksi perampokan itu. Ketua kelompok itu bernama Jack. Ini dia orangnya. Dan saat hari ulang tahunnya, mereka kembali merencanakan perampokan pada truk pengantar uang yang lain yaitu truk Fortico. Mereka memiliki orang dalam di Fortico.
Keesokan harinya, mereka pun menjalankan aksinya dan melakukan perampokan sesuai dengan scene awal tadi. Terlihat mereka dengan santai menjalankan aksinya tersebut. Karena salah satu penjaga Vertigo melawan, salah seorang dari mereka yang bernama Jen pun membunuh petugas itu dan ternyata ia jugalah yang membunuh si Doggy dan menembak Hill. 5 bulan kemudian, karena uang yang mereka curi dari truk telah habis dan butuh uang pensiun, mereka pun merencanakan pencurian besar-besaran, yaitu mencuri langsung uang di markas Vertigo pada hari Black Friday. Mereka pun langsung membuat rencananya keesokan harinya. Di depot Vertigo sendiri, Terry pun memberikan arahan pada Black Friday hari ini, semua anggota penjaga keamanan pengantaran truk pengangkut uang harus lebih waspada dan memastikan uang yang dibawa bisa sampai ke depot. Di adegan lain, Hill kini melakukan misi pengantaran uang hanya berdua dengan Bullet. Namun di luar dugaan, Bullet di sini menceritakan bahwa ialah orang dalam dari kelompok Jack dan menyuruh Hill untuk tidak melawan apabila ia ingin selamat kali ini. Hill pun menerima tawaran dari Bullet tersebut. Di tengah perjalanan, Bullet mematikan alat pemantau di mobilnya dan membawa masuk perampok menggunakan truknya. Hill pun terlihat seperti menurut saja terhadap para perampok itu. Dan Bullet pun membawa masuk perampok ke dalam markas Vertigo tanpa diketahui oleh pengawas. Setibanya mereka di depot Vertigo, Jack dan anak buahnya mulai keluar dari dalam truk dan menodongkan senjatanya ke semua orang penjaga yang ada di dalam sana. What the fuck is wrong with you? Grab your gun, put it on the ground, and kick it to me, motherfucker. Beberapa dari mereka mulai memasuki tempat penyimpanan uang dengan menjadikan Hill sebagai tameng dan menyuruh Terry dan juga Deb untuk tiarap di lantai. Sedangkan sebagian lainnya pergi dengan berpura-pura membawa Bullet sebagai sandera menuju ruang kontrol depot agar mereka bisa mengambil alih depot tersebut dan membawa masuk tim lainnya, di mana tim ini Jack membawa sebuah mobil yang akan digunakan untuk membawa kabur uang hasil perampokan tersebut. Mereka pun mengambil uang yang ada di sana. Akhirnya Hill di sini berhasil membunuh salah seorang perampok dan segera membebaskan Terry dan juga Deb. Lalu Hill mengambil helm anti peluru milik perampok tadi dan kembali menyerang salah satu dari perampok yang sedang memasukkan kantong uang ke dalam truk mereka. Setelahnya, Hill menaruh ponsel miliknya ke dalam kantong uang tersebut dan menggunakannya sebagai pelacak. Terlihat anggota SWAT segera datang ke sana. Setelah berhasil membunuh Tom, Hill kembali masuk ke dalam arena panas untuk menghabisi sisa musuh di sana. Di sini Bullet yang masih berpura-pura pun meminta senjata kepada Stewart agar bisa membantu mereka melawan para perampok tersebut. Namun sayangnya, Stewart dan Dana di sini harus tewas pas ditembak dari belakang oleh Bullet. Boy Sweat, give me a hand. Bullet, what the? Mereka bertiga akhirnya bisa keluar dari sana dengan membawa semua uang bersama mereka. Di luar gedung Vertigo, mobil yang mereka tumpangi diikuti oleh beberapa mobil polisi juga helikopter, namun mereka berhasil lolos dan masuk ke dalam basement sebuah gedung. Di sini terlihat sang ketua Jack terkena tembakan Hill tepat di lehernya. Terlihat Jack di sini berniat untuk membunuh Jan. Namun sayangnya di sini Jan yang lebih cepat membunuh sang ketua dengan sebilah pisau. Tersisa Bullet dan Jen membawa uang tersebut menggunakan ATV melewati gorong-gorong dan kembali memasukkannya ke dalam mobil yang telah disiapkan di ujung gorong-gorong tersebut. Bullet berencana membunuh Jen, namun Jen lebih cepat menodongkan senjatanya dan menembak Bullet. Kini Jen leluasa membawa seluruh uang itu dengan santai dan tanpa terdeteksi oleh polisi. Singkat cerita, Jen yang sedang berada di kediamannya dengan semua uang hasil perampokan itu pun mendengar ponsel berdering yang mana ponsel tersebut adalah milik Hill yang sengaja ia tinggalkan sebelumnya. Ternyata Hill telah berada di sana dan ia memperlihatkan berkas kematian anaknya kepada Jen. Setelah membaca itu, Jen pun amat terkejut dan Hill menembak Jen 3 kali hingga tewas. Dengan jalan terpincang-pincang, Hill menuruni lift dari apartemen itu lalu menemui anak buahnya dan di saat-saat itu juga film pun tamat. Saya akhiri dulu review film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan silahkan tulis di kolom komentar. Keep on rebahan terus dan see you bor.